Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sahabat perawat kita. Marilah kita berbincang terkait dengan satu penyakit yang dinamakan diare. Mari kita simak bersama. Kita cari tahu apa itu diare, ya. Kemudian apa bahaya diare dan bagaimana cara mengatasi diare. Ya, eh, mungkin di antara sahabat perawat kita banyak yang sudah tahu dan sering mengalami, ya. Akan tetapi ini sebagai bahan pendidikan kesehatan, sebagai satuan acara penyuluhan, diharapkan dapat membantu sahabat perawat kita dalam menangani gejala yang terjadi di antara keluarga ketika terjadinya diare. Oke, apa itu diare? Ya, diare adalah berak encer. Jadi pada prinsipnya ketika buang air besar pada kita atau pada anak, ya sering dijumpai pada anak, kita khawatir ketika beraknya encer. Nah, sebetulnya kejadian berak encer itu tidak apa-apa ketika hanya terjadi frekuensinya normal-normal saja. Akan tetapi menjadi berbahaya jika frekuensi BAB lebih dari 4 kali sehari, apalagi terus-menerus encer banyak keluar. Nah, itu yang menjadikan dari definisi diare ini menjadi bahaya, ya. Sebetulnya kalau encer saja tidak sering, itu hal yang normal saja, bisa kembali pulih seperti sedia kala pada umumnya ketika BAB yang normal. Kita lanjut ke bahaya diare, ya. Diare ini ketika dikatakan berbahaya itu seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa ketika buang air besarnya lebih dari 4 kali sehari, ya. Ini menyebabkan kekurangan cairan dalam tubuh, ya, atau menjadi lemas yang mengakibatkan kehabisan cairan dan sampai eh, mengancam nyawa, ya, sampai meninggal jika itu terus-menerus dibiarkan. Sehingga kita harus mengetahui, ya, apa klasifikasinya atau tanda-tandanya ketika anak kita atau saudara kita atau keluarga kita itu mengalami diare, ya. Oke, sahabat perawat kita, ini kita akan coba bagaimana cara mengatasi diare di rumah, ya. Karena misalkan kita jauh dari fasilitas kesehatan di sekitar kita, ya kita harus sebagai langkah awal harus siap untuk mengatasinya di rumah kita dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Dengan dasar pengetahuan kita yang telah mengetahui cara-caranya, kita bisa lakukan terlebih dahulu di rumah kita, ya, dan mudah-mudahan dengan tindakan kita yang cepat tidak perlu sampai ke fasilitas kesehatan. Sahabat perawat kita, cara mengatasi diare yang pertama, segera beri banyak minum. Nah, ini dimaksudkan untuk menghindari dehidrasi atau kekurangan cairan. Jadi yang lebih bahaya dari diare itu adalah kurangnya cairan dalam tubuh karena terbuang, ya, terlalu sering buang air besarnya. Jadi langkah pertamanya ya kita harus tetap memberikan asupan cairan yang seimbang untuk menjaga
tidak terjadinya kekurangan cairan atau bahasa medisnya dehidrasi ya. Kita bisa menggunakan sumber air atau cairan yang tersedia di rumah ya. Bisa dengan kuah sayur, itu dimaksudkan sebagai asupan nutrisi juga plus pemenuhan cairan tadi ya, semacam kuah sop, air tajin, sari buah, air teh, atau air matang biasa yang seringkali kita gunakan. Tapi yang perlu diingat, perlu diperhatikan, hindari minuman dalam kemasan atau botol yang sudah jadi ya. Itu kan sifatnya sudah lama dan yang berkarbonisasi atau banyak bersoda, itu hindari dulu untuk saat terjadinya diare. Kemudian yang berikutnya, jika di rumah tersedia oralit atau di sekitar kita ada oralit, siapkan oralit. Berikan oralit untuk penanganan pertama kita ya. Ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan cairan elektrolit yang bisa kita sediakan untuk mengganti cairan elektrolit yang hilang ya. Untuk umur kurang dari 1 tahun bisa kita berikan 1/4 atau sampai setengah gelas ya, disesuaikan saja kepada anak kita atau bayi ya. Untuk umur 1-4 tahun bisa setengah sampai 1 gelas diberikan, dan untuk umur 5 tahun ke atas bisa 1 sampai 1,5 gelas. Ini diberikan setiap kali setelah BAB ya. Karena misalkan terlalu sering BAB-nya, biasanya keturgor kulitnya jadi jelek, jadi kusam. Nah, itu ciri-ciri dehidrasinya, bibirnya menjadi kering gitu, banyak tanda-tanda yang timbul ketika terjadi dehidrasi. Biasanya kalau diare itu ke makanan pun, asupan makanan menjadi tidak normal karena merasa tidak enak apa yang dimakan. Oke sahabat kita, berikutnya teruskan pemberian makan. Nah, jadi makan pun jangan berhenti walaupun nafsu makan berkurang pada keluarga kita, pada anak kita. Sahabat perawat kita harus tetap konsisten memberikan asupan makanan dengan cara, kalau itu susah, prinsipnya sedikit tapi sering ya, sedikit tapi sering. Jadi jangan jangan sampai tidak dipaksakan ya. Selama diare, teruskanlah dan tingkatkanlah pemberian air susu ya ketika diarenya bayi ya. Untuk anak usia di 6 bulan ke atas bisa ditambah dengan asupan makanan pendamping lainnya, misalnya bubur dan sayuran, sari buah ya. Berikan makan lebih dari 6 kali sehari, itu untuk mengatasinya salah satunya. Setelah diare, beri makan lebih sering dari biasanya, minimal selama 3 minggu, dan teruskan seperti biasanya kalau selanjutnya. Jadi selama 3 minggu itu harus frekuensinya lebih, walaupun makannya sedikit, jadi harus sering memberikannya. Kemudian sahabat perawat kita, yang perlu diperhatikan, jangan beri makanan yang dapat merangsang diare seperti pedas, asam, atau terlalu asin. Jangan beri makanan yang sudah rusak atau dianggap sudah basi ya. Itu sahabat perawat kita. Untuk orang dewasa bisa juga, kalau di tradisional bisa menggunakan daun jambu misalkan, dikunyah seperti biasa, yang sifatnya agak seret. Jadi itu sebatas hanya berfungsi sebagai pengampet ya, agar tidak terlalu sering untuk mengeluarkan cairan dari BAB ya. Tapi itu tidak dianjurkan jika terus-menerus, hanya bisa digunakan situasional saja.
Yaitu demikian sahabat curhat kita, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.